Hari naas adalah hari yang sebaik-baiknya dihindari jika hendak mengadakan, melakukan, ataupun memulai suatu kegiatan. Karena hari naas juga masih saling terikat dengan perhitungan weton dan bisa juga untuk membuat kita lebih eling lan waspada. Hari naas ini perlu diketahui sebagai tambahan untuk mencari hari baik dalam melakukan atau mengawali suatu pekerjaan. Ada beberapa hari yang sebaiknya dihindari. Kalaupun jatuhnya di tanggal naas, maka perlu diperhitungkan kembali dan diganti hari. Hari-hari tersebut disebut dengan naas ataupun sangar. Berikut adalah rincian hari-hari naas yang ada dalam petungan Jawa. Yang pertama ada naas nabi. Naas nabi adalah hari kemalangan para nabi, dan di hari itu juga ada baiknya dihindari kalau mengadakan acara maupun kegiatan yang penting seperti berbisnis. Jelasnya untuk hari naas nabi seperti ini. Pertama, bulan Suro atau Muharram. Naas nabi jatuh pada tanggal 13, yaitu saat Nabi Ibrahim dibakar. Yang kedua, bulan Mulut atau Rabiul Awal. Naas nabi jatuh pada tanggal 3, yaitu saat Nabi Adam diturunkan ke dunia. 3. Bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Akhir. Naas nabi pada tanggal 16, yaitu pada saat Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Yang keempat, bulan Jumadil Awal. Naas nabi jatuh pada tanggal 5, yaitu pada saat Nabi Nuh terkena banjir bandang. Yang kelima, bulan Syam atau Ramadan. Naas nabi jatuh pada tanggal 21, yaitu pada saat Nabi Musa terhalangi oleh lautan. Yang keenam, bulan Selo atau Zulhijjah. Naas nabi jatuh pada tanggal 24, yaitu pada saat Nabi Yunus telan ikan lodan. Dan yang terakhir adalah bulan Selo atau Zulhijjah. Naas nabi jatuh pada tanggal 25, yaitu saat Nabi Muhammad dijatuhi batu oleh orang kafir, sehingga giginya patah 2. Untuk hari naas nabi ini, tanggal yang dimaksud adalah tanggal dari bulan Hijriah, bukan bulan Muharram. Sudah selesai penjelasan mengenai hari naas nabi. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai sangar. Sangar sebenarnya merupakan hari maupun pasaran yang kurang baik. Sangar sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sangar tahun, sangar wulan, dan sangar tanggal. Untuk jelasnya seperti ini. Sangar tahun mencakup hari dan pasaran. Setiap tahun pasti memiliki hari dan pasaran yang perlu dihindari. Yang pertama, sepanjang tahun Alif sangar tahun jatuh pada Jumat Legi. Sepanjang tahun Ehe sangar tahun jatuh pada Selasa Kliwon. Sepanjang tahun Jimawal sangar tahun jatuh pada Minggu Kliwon. Sepanjang tahun C sangar tahun jatuh pada Kamis Wage. Sepanjang tahun Dal sangar tahun jatuh pada Senin Pon. Sepanjang tahun B sangar tahun jatuh pada Sabtu Legi. Sepanjang tahun Wawu sangar tahun jatuh pada Rabu Pahing. Sepanjang tahun Jimakir sangar tahun jatuh pada Minggu Legi. Begitulah untuk sangar tahun. Lalu untuk sangar bulan mencakup pada harinya saja tanpa adanya pasaran. Untuk jelasnya seperti ini. Yang pertama, untuk bulan Poso, Syawal, Dzulhijjah atau Selo, sangar wulan jatuh pada hari Jumat. Untuk bulan besar, Suro, Sapar, sangar wulan jatuh pada hari Sabtu dan Ahad. Untuk bulan Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, sangar wulan jatuh
pada hari Senin dan Selasa. Lalu untuk bulan Jumadil Akhir, Recep, Ruwah, Sangar Wulan jatuh pada hari Rabu dan Kamis. Begitulah penjelasan mengenai sangar bulan. Setelah itu kita akan masuk menuju penjelasan mengenai sangar tanggal di setiap bulan. Sangar tanggal sendiri pasti ada satu tanggal yang perlu dihindari. Untuk jelasnya seperti ini. Sepanjang bulan Suro, sangar tanggal jatuh pada tanggal 18. Sepanjang bulan Safar, sangar tanggal jatuh pada tanggal 10. Sepanjang bulan Mulut, sangar tanggal jatuh pada tanggal 8. Sepanjang bulan Ba'da Mulut, sangar tanggal jatuh pada tanggal 28. Sepanjang bulan Jumadil Awal, sangar tanggal jatuh pada tanggal 28. Sepanjang bulan Jumadil Akhir, sangar tanggal jatuh pada tanggal 18. Sepanjang bulan Recep, sangar tanggal jatuh pada tanggal 18. Sepanjang bulan Ruwah, sangar tanggal jatuh pada tanggal 26. Sepanjang bulan Syawal, sangar tanggal jatuh pada tanggal 2. Sepanjang bulan Selo, sangar tanggal jatuh pada tanggal 28. Dan yang terakhir, sepanjang bulan Besar, tidak ada sangar tanggal. Begitulah untuk penjelasan dari sangar tahun, sangar bulan, dan juga sangar tanggal. Lalu ada juga untuk naas diri pribadi. Setiap manusia pasti memiliki dua jenis naas yang pribadi, yaitu 2 hari setelah kelahiran manusia itu sendiri dan juga ketika hari kematian orang tua, jika orang tuanya sudah meninggal. Itu merupakan hari yang perlu dihindari untuk individu dari manusia itu sendiri, agar kita tetap selalu eling lan waspada terhadap apapun yang sedang kita jalani. Hari sial atau hari naas memang tidak ada di kalender. Begitu pula penjelasan dengan hari naas ini. Perlu diketahui bahwa perhitungan seperti ini sebenarnya digunakan untuk membuat manusia lebih eling lan waspada dan juga berhati-hati. Dengan adanya hari naas ini, secara tidak langsung kita disuruh untuk berhati-hati dalam menentukan hari baik dalam suatu acara maupun memulai suatu kegiatan besar seperti bekerja maupun berbisnis. Namun juga tidak sedikit ada yang memanfaatkan hari naas, terutama naas dari pribadi manusia untuk melakukan kejahatan seperti santet maupun pelet ataupun yang lainnya. Hal ini juga berkaitan dengan sedulur papat, lima pancar yang ada dalam diri kita. Begitulah sebenarnya untuk penjelasan dari hari naas. Sedikit tambahan akan kami bahas mengenai hari geblak atau hari kematian dalam perhitungan Jawa. Perhitungan ini untuk mengetahui guna sebagai pengingat dalam pelaksanaan selamatan orang meninggal. Untuk yang pertama, ada perhitungan 1000 hari dengan menggunakan beberapa rumus. Mulai dari hari geblak atau hari kematian, hari dihitung maju 6 hari. Pasaran dihitung maju 5 pasaran. Sedangkan bulan dihitung mundur 2 bulan. Adapun tanggalnya dihitung mundur 5 tanggal. Sebagai contoh, ada orang meninggal pada hari Ahad Pon, tanggal 20 bulan Suro, tahun Alif. Cara menghitungnya, hari maju 6 hari, yaitu Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Dan hari ke-6 ini adalah hari Jumat. Lalu untuk cara menghitung pasaran, yaitu maju 5 pasaran, yaitu dari Pon, Wage, Kliwon, Legi, Paing. Jadi ketemunya adalah pasaran Paing. Lalu untuk menghitung bulan, mundur 2 bulan dari bulan Suro lalu bulan Besar. Dan untuk bulan ketemu bulan Besar. Dan untuk menghitung tanggal, mundur 5 tanggal. Dan perlu diingat lagi, ini adalah tanggal yang berdasarkan tanggal Hijriah atau tanggal Jawa, yaitu tanggal 20 meninggalnya mundur 5 hari, 20, 19, 18, 17,
dan 16, maka tanggalnya ketemu tanggal 16. Begitulah rumus untuk perhitungan selamatan 1000 dinane atau 1000 harinya orang yang meninggal. Mungkin ini ada rumus singkatnya. Ini merupakan perhitungan lain tentang orang meninggal dengan hari dan pasaran. Dari hari meninggalnya, lalu 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, 1 tahunnya, hingga 1000 harinya. Yang pertama, untuk 40 hari terhitung dari meninggalnya setelah 1 bulan lebih 4 hari dari hari meninggalnya. Untuk 100 hari terhitung dari meninggalnya setelah 3 bulan lebih 1 hari. Jatuh setahun terhitung meninggalnya genap 1 tahun pas. Jatuh 2 tahun terhitung meninggalnya genap 2 tahun pas. Jatuh 1000 hari setelah terhitung 2 tahun dan 9 bulan lebih harinya. Untuk jelasnya bisa dilihat tabel berikut supaya bisa lebih mudah untuk memahami patokannya. Di tabel ini semuanya sudah jelas, dari hari geblaknya kapan, pasarannya kapan, lalu untuk urutan dari 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, pendak pisan atau setahun, pendak pindo atau 2 tahun sampai 1000 harinya. Semuanya ini sudah jelas untuk penanggalannya. Dari hari dan juga pasarannya, patokannya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Di sini saya Saifud dan kita akan selalu belajar bersama di Sinau Sastra Jawa.